Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Syifa Aryani dengan NIM 23108020061. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perilaku organisasi yang berjudul emosi dan suasana hati. Langsung saja masuk ke materinya. Apa itu emosi dan suasana hati? Nah, afeksi ini tuh adalah istilah umum yang mencakup macam perasaan yang dialami seseorang, meliputi emosi maupun suasana hati. Nah, emosi ini tuh perasaan intens yang diarahkan kepada seseorang atau sesuatu, kayak rasa yang ditimbulkan itu merupakan sebuah emosi. Sedangkan suasana hati ini tuh perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulusnya gitu. Terus afeksi ini tuh didefinisikan sebagai beragam perasaan yang dialami seseorang. Nah, afeksi dapat dialami dalam bentuk emosi dan suasana hati. Kalau yang emosi ini tuh yang pertama disebabkan oleh kejadian spesifik, yang kedua itu sangat cepat durasinya, bisa detik maupun menit, yang ketiga itu spesifik dan banyak seperti kemarahan, rasa takut, kesedihan, kebahagiaan, rasa jijik, dan rasa terkejut. Nah, yang keempat ini tuh biasanya disertai ekspresi wajah yang jelas, dan yang terakhir ini tuh berorientasi pada tindakan. Sedangkan yang suasana hati ini tuh yang pertama penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas, yang kedua itu berakhir lebih lama, biasanya itu jam atau hari gitu. Terus yang ketiga itu lebih umum atau dua dimensi utama, yaitu afek positif dan afek negatif yang terdiri dari berbagai emosi spesifik. Nah, yang keempat itu biasanya tidak diindikasikan oleh ekspresi yang jelas, dan yang terakhir itu sifatnya kognitif. Nah, kebanyakan ahli ini tuh yakin bahwa emosi ini tuh lebih cepat datang dan pergi dibandingkan suasana hati. Contohnya kita ada seseorang ini yang kasar sama kita, itu tuh kita akan merasa marah. Nah, emosi intens ini tuh mungkin datang dan perginya lebih cepat dalam hitungan detik atau menit gitu. Beda lagi sama suasana hati. Ketika ada kita dalam suasana hati yang buruk, kita tuh dapat merasakan sedih yang lebih lama kayak jam atau hari gitu. Nah, sebaliknya suasana hati ini tuh biasanya tidak diarahkan pada orang atau peristiwa tertentu. Sedangkan emosi ini tuh dapat berubah menjadi suasana hati saat kita kehilangan fokus pada peristiwa atau objek yang memulai perasaan itu. Selanjutnya, materi tentang emosi dasar, yaitu emosi ini tuh meliputi rasa marah, benci, cemburu, takut, frustasi, tidak setuju, malu, jijik, terkejut, bahagia, berharap, gembira, suka, bangga, antusias. Terus selanjutnya, sejumlah penelitian psikologi mencoba mengidentifikasikan emosi dengan mempelajari ekspresi wajah, tetapi dalam pendekatan ini beberapa emosi ini tuh terlalu kompleks untuk secara umum diekspresikan melalui wajah. Nah, selain itu budaya setempat juga memiliki norma-norma yang mengatur ekspresi emosi, sehingga cara kita mengalami sebuah emosi ini tuh tidak akan selalu sama dengan bagaimana kita menunjukkannya. Nah, kalau yang suasana hati ini tuh tadi kan ada dua, yaitu afek positif dan afek negatif. Nah, untuk afek positif ini tuh sebagai suatu dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif seperti bersemangat, kewaspadaan, kegembiraan, serta kelesuan pada ujung terendah. Terus kalau afek negatif ini tuh adalah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif seperti kegugupan, stres, kecemasan pada ujung yang tertinggi, dan kepuasan dan ketenangan, kedamaian pada ujung yang terendah gitu. Nah, fungsi emosi yang pertama itu apakah emosi membuat kita tidak rasional? Nah, emosi kita itu memberikan informasi penting mengenai bagaimana kita memahami dunia sekitar, yaitu kunci dari keputusan yang baik adalah dengan mempergunakan pikiran dan perasaan. Nah, terus selanjutnya, apakah emosi ini tuh membuat kita bersikap etis? Nah, orang-orang berperilaku etis setidaknya membuat keputusan berdasarkan emosi dan perasaan mereka. Ada hubungannya antara emosi dan sikap normal.
Terus selanjutnya ada sumber emosi dan suasana hati. Nah, sumber emosi dan suasana hati ini tuh ada 10. Yang pertama ada kepribadian, yang kedua ada waktu dalam hari, yang ketiga ada hari dalam minggu, yang keempat ada cuaca, yang kelima ada stres, yang keenam ada aktivitas sosial, yang ketujuh ada tidur, yang ke-8 ada olahraga, yang ke-9 ada umur, dan yang terakhir ada gender. Ini tuh merupakan sumber-sumber dari munculnya sebuah emosi atau suasana hati gitu. Selanjutnya, materi tentang emosi pekerja. Sebuah situasi di mana seorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selama interaksi-interaksi interpersonal di tempat kerjanya. Terus konsep emosi pekerja ini tuh muncul dari studi atas pekerjaan jasa. Terus disonasi emosi adalah inkonektensi antara emosi yang dirasakan orang dan emosi yang ditampilkan. Selanjutnya ada emosi pekerja menciptakan dilema bagi pekerjaan. Selanjutnya ada ketidaksesuaian emosional. Yang pertama itu ada flat emotion, adalah emosi aktual individu. Terus ada display emotion, ini tuh merupakan emosi yang dituntut oleh organisasi untuk ditunjukkan oleh pekerja dan dianggap pantas untuk pekerjaan itu. Selanjutnya ada kita ini diharapkan menampilkan emosi-emosi positif seperti kebahagiaan dan semangat, terus meredam emosi-emosi negatif seperti rasa takut, amarah, jijik, dan rasa tidak suka gitu. Selanjutnya ada effective event theory, sebuah model yang menyatakan bahwa peristiwa tempat kerja menyebabkan reaksi emosional pada pekerjaan yang kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku tempat kerjanya. Terus ada juga dalam AET atau effective event theory ini tuh menunjukkan bahwa pekerjaan bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja dan reaksi ini tuh mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja mereka. Terus selanjutnya ada kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional ini tuh merupakan kemampuan seseorang untuk mendeteksi dan mengelola petunjuk dan informasi emosionalnya. Terus kemampuan seseorang dalam kecerdasan emosional ini tuh ada 3. Yang pertama itu memahami emosional dalam dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua ini tuh memahami tentang makna emosional tersebut. Dan yang terakhir ini tuh mengatur emosional seseorang dalam model alur. Terus beberapa penelitian juga menyatakan bahwa EI ini tuh memainkan peran penting dalam kinerja pekerjaan. Selanjutnya, studi lain mengatakan keberhasilan dan kegagalan dievaluasi dan kualitas komunikasi, organisasi, kemampuan berpolitik, dan pandangan ke depannya, pengetahuan dan kecerdasan emosional atau EI-nya. Selanjutnya ada meningkatkan kecerdasan emosional. Nah, ada 6 kunci yang meningkatkan kecerdasan emosional ini tuh menurut Preston Nee. Yang pertama itu kemampuan untuk mengurangi emosi negatif. Yang kedua, kemampuan untuk tetap tenang dan mengelola stres. Dan yang ketiga ini tuh kemampuan untuk menjadi asertif dan ekspresikan emosi yang sulit ketika perlu. Terus yang keempat itu ada kemampuan untuk tetap proaktif, tidak reaktif dalam menghadapi orang yang sulit. Dan yang kelima itu ada kemampuan untuk kembali bangkit dari kesulitan. Dan yang terakhir itu ada kemampuan untuk mengekspresikan kedekatan hubungan personalnya. Ada juga teknik regulasi emosi. Yang pertama itu berpura-pura di permukaan. Ini tuh merupakan menyembunyikan perasaan terdalam seseorang dan menyembunyikan ekspresi emosional sebagai respon terhadap aturan penampilan. Terus ada juga berpura-pura secara mendalam, mencoba untuk memodifikasikan perasaan di dalam dirinya yang sebenarnya berdasarkan aturan-aturan. Terus ada juga emotional suppression, ini tuh menekankan respon emosional pada
emosional awal terhadap situasi untuk memfasilitasi pemikiran praktis dalam jangka pendek. Terus selanjutnya ada kognitif reappraisal. Ini tuh membingkai kembali pandangan kita tentang situasi emosional. Yang terakhir itu ada social sharing, yaitu keterbukaan untuk mengekspresikan emosi dengan orang lain. Terus pemahaman atas emosi dan suasana hati dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menjelaskan dan meramalkan pengambilan keputusan kreatif, motivasi, kepemimpinan, konflik antar personal, negosiasi, pelayanan pelanggan, sikap-sikap kerja, dan perilaku-perilaku menyimpang di tempat kerja. Selanjutnya ada kreativitas. Nah, seseorang yang berada dalam suasana hati yang baik lebih kreatif dibandingkan dengan orang-orang yang mempunyai suasana hati yang buruk. Terus mereka ini tuh menghasilkan lebih banyak ide dan banyak pilihan-pilihan ide mereka yang original. Terus seseorang yang memiliki suasana hati yang emosi positif ini tuh lebih fleksibel dan terbuka dalam berpikir. Hal ini tuh menjelaskan mengapa mereka lebih kreatif. Terus materi selanjutnya ada motivasi, yaitu beberapa studi menyoroti bahwa suasana hati dan emosi ini tuh sangat penting dalam sebuah motivasi, yaitu suasana hati yang positif mempunyai harapan yang tinggi dalam menyelesaikan masalah. Nah, seseorang yang diberikan umpan balik atas penampilan berpengaruh kepada suasana hati yang kemudian berpengaruh kepada motivasinya. Selanjutnya ada kepemimpinan. Seseorang pemimpin yang efektif mengandalkan daya tarik emosi untuk membantu menyampaikan pesan mereka. Ekspresi emosi dan dalam berpidato biasanya tuh menjadi elemen penting dalam membuat orang menerima atau menolak pesan yang disampaikan. Nah, para eksekutif perusahaan yang mengetahui pentingnya kandungan emosional jika menginginkan para karyawannya ini tuh percaya akan visi perusahaan dan menerima perubahan. Selanjutnya ada negosiasi. Nah, negosiasi ini tuh sebuah proses emosional, namun seringkali dikatakan sebuah skill dalam organisasi. Beberapa penelitian seseorang negosiator yang berpura-pura marah memiliki keuntungan atas lawan mereka. Ada juga memperlihatkan emosi negatif seperti marah memang efektif, tetapi akan terlihat buruk dalam penampilan sehingga akan merusak negosiasi berikutnya. Ada juga pelayanan pelanggan. Nah, dalam keadaan emosi, seseorang pekerja dapat mempengaruhi pelayanan pelanggan yang berpengaruh kepada bisnis dan tingkat kepercayaan pelanggan. Nah, kondisi emosional seseorang pekerja dapat ditularkan atau dipindahkan ke pelanggan. Nah, kondisi ini tuh dinamakan sebagai emotional contagion. Selanjutnya ada sikap kerja. Hasil dari penelitian yang mengatakan seseorang yang mempunyai hari baik di tempat kerja cenderung berada dalam suasana hati yang baik di rumah pada malam harinya. Tetapi juga seseorang yang memiliki hari kurang baik di tempat kerjanya akan mendapatkan masalah relaksasi atau istirahat setelah selesai bekerja. Ada juga perilaku menyimpang di tempat kerja. Seseorang yang memiliki banyak waktu dalam suatu organisasi memungkinkan seseorang tersebut memiliki banyak jalan untuk melanggar sesuatu yang dianggap mencekam suatu organisasi. Nah, ada juga sebuah contoh, ini tuh iri adalah motivasi yang terjadi jika Anda marah kepada seseorang untuk memiliki sesuatu yang Anda tidak punyai tetapi Anda sangat menginginkannya. Selanjutnya ada keselamatan dan kecelakaan kerja. Suasana hati yang tidak baik ini tuh berkontribusi dalam kecelakaan kerja. Ada juga individu dengan suasana hati yang negatif cenderung lebih cemas, yang mana dapat membuat mereka ini tuh kurang mampu secara efektif mengatasi hal-hal yang berbahaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.